Kemarin ada yang berpendapat kalau para habaib dari Yaman itu katanya takut dengan yang namanya tes DNA. Takutnya itu kenapa? Ya mungkin karena khawatir ketahuan kalau nyambung nasabnya itu tidak ke Kanjeng Nabi. Tapi entahlah alasannya itu apa. Tapi ini ternyata memang seperti itu. Nampak sekali mereka itu ketakutan atau mungkin panik ya. Ini ada sebuah video dari Hanif Al-Atos ya. Kita simak bersama ya. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihatil ansab ats-tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat nggak boleh. Secara syariat nggak boleh. Jadi menurut Hanif Al-Atos ini tes DNA itu tidak boleh ya. Hanya untuk memastikan nasab kita itu nyambungnya itu kemana. Itu katanya tidak boleh ya. Kita lanjut dulu ya videonya ya. Jadi nasab udah sabit secara syar'i, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini. Jadi menurut pendapat dia itu kalau sudah ada kesepakatan dari ulama itu haram melakukan tes DNA. Nah sekarang pertanyaannya, ulama mana yang sepakat seperti itu? Jadi semua ini kan harus diperjelas ya. Kalau misalkan dikatakan para ulama itu sudah sepakat, nah ulama dari mana, ulama yang siapa? Kan ulama di dunia ini kan banyak sekali. Jadi misalkan kalau yang sepakat menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu keturunan Kanjeng Nabi, kemudian yang menyepakati itu adalah ulama-ulama dari Ba'alawi, yaitu masuk akal. Tapi coba kita tanya ke ulama-ulama di luar kalangan Ba'alawi, bagaimana pendapat mereka? Dan di sini kok bisa dinyatakan namanya tes DNA itu haram kalau sudah ada kesepakatan dari ulama yang menyatakan nasab seseorang itu nyambung ke Kanjeng Nabi. Ini kan lucu sekali ya. Rekomendasi wajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu, ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang, wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa. Dan katanya juga pemerintah itu wajib melarang ya, melarang tes DNA bagi mereka yang utak-atik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian dan katanya pemerintah juga harus mengasih hukuman kepada orang yang meragukan nasab seseorang kemudian melakukan tes DNA. Ini maksudnya gimana nih Pak Hanif ini? Beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Lidah al-Barba surah diantaranya. Ya, contohnya kalau. Jadi ya seperti inilah kita jadi paham sekarang ya. Ternyata memang apa yang disampaikan oleh orang selama ini memang benar adanya ya. Ternyata para habaib itu memang takut dengan namanya tes DNA. Tapi kalau kita lihat di beberapa channel, misalkan channelnya Kiai Nur Ihya Surabaya, itu malah sudah menyatakan ada beberapa oknum habib yang sudah melakukan tes DNA. Lah ternyata nyambungnya itu ke Yahudi Ashkenazi. Nah ini terus hukumnya gimana? Kalau menurut Pak Hanif Al-Atos, ini kan katanya kalau tes DNA itu haram. Nah terus oknum habib yang melakukan tes DNA itu hukumnya bagaimana? Kan lucu juga ini. Jadi intinya berbagai cara dilakukan oleh para habaib dari Yaman agar tidak ketahuan jalur nasabnya itu dari mana. Jadi misalkan dengan kajian ilmiah mereka juga tidak bisa membantah. Kemudian dengan tes DNA mereka juga tidak berani melakukannya. Kemudian juga menggunakan hukum-hukum yang katanya itu berdasar kesepakatan ulama dunia, berdasar hukum fikih dan lain sebagainya. Yang intinya itu cuma untuk menolak yang namanya tes DNA. Jadi mungkin mereka memang khawatir banget kalau nanti itu ketahuan ternyata nasabnya itu tidak nyambung ke Kanjeng Nabi. Nah ini kan sebenarnya tidak perlu hal seperti itu, karena soal nasab ini kan sebuah kebenaran ya, harus diungkapkan apa adanya. Jadi misalkan para habaib dari Yaman itu meskipun nanti itu jika tes DNA itu kok terungkap ternyata memang benar-benar tidak terbukti sebagai dzurriyyah Nabi, ya mereka itu tetap boleh menjadi ulama, tetap boleh menjadi wali, tetap boleh menjadi pejabat. Yang penting jangan membangga-banggakan nasab yang dimiliki, apalagi kok sampai mengelabui umat dengan mengatasnamakan memiliki nasab tersambung kepada Kanjeng Nabi, padahal tidak punya data dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian kalau patokannya itu adalah kitab fikih yang sudah dikarang beratus-ratus tahun yang lalu, ya jelas tidak nyambung karena waktu itu belum ada yang namanya tes DNA.
Jadi zaman dahulu masa Imam Al-Ghazali, kemudian masanya Syekh Nawawi Al-Bantani itu juga belum ada tes DNA. Jadi tes DNA ini munculnya baru di abad modern sekarang ini. Kalau melihat penjelasan seperti ini, kita menjadi lebih yakin, lebih kuat lagi, dan lebih mantap lagi untuk mendukung kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa ternyata nasab Ba'alawi itu memang terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Buktinya mereka tidak bisa membantah kajian ilmiah tersebut. Yang kedua, disuruh tes DNA kok tidak berani. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang mungkin disembunyikan, yang khawatir kalau hal itu terbuka itu dikhawatirkan menjatuhkan harga diri mereka. Karena jika sudah terbuka, terungkap, ternyata kok nyambungnya itu bukan ke Kanjeng Nabi, tapi justru ke ras Yahudi. Ini kan kasihan juga. Dan ini adalah sebuah kebenaran, makanya harus diungkapkan apa adanya, dijelaskan seterang-terangnya, agar generasi muda dan generasi yang akan datang itu tidak mudah terbohongi, tidak mudah tertipu oleh orang-orang atau oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Nabi, tapi ternyata tidak terbukti, dan bahkan pengakuan itu cuma digunakan untuk manfaat pribadi atau manfaat golongan. Terlebih jika hal itu berbahayanya itu jika dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak baik, yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Ini kan sangat berbahaya.